Iya. Stiker-stikernya. Stiker WhatsApp itu banyak malwarenya. Oh. Hati-hati karena aplikasinya itu bisa disusupin kan kita nggak tahu. Gitu ya. Andre Gondrong misalnya, itu kan anonim, bukan nama asli kan? Iya. Nah Tapi harusnya temen tahu ya. Tapi temen tahu bahwa itu lu. Yang penting adalah Boleh pakai foto kita nggak apa-apa. ya nggak apa-apa ya, tapi kan identitasnya beda, bukan Andre Prianto atau Agung Primamorista kan gitu. Iya. Ya jadi sebenarnya Bitcoin dan Ethereum itu kan satu teknologi pembayaran sebetulnya ya awalnya ya yang dibuat untuk satu pembayaran di luar transaksi perbankan kan gitu. Nah permasalahannya adalah kita nggak tahu mereka siapa gitu. Mereka tuh anonim sebetulnya. Kejadian kebocoran data yang ada lah ya, Bukalapak 13 juta misalnya, terus Tokopedia 90 juta dan seterusnya. Itu kan udah berarti pelajaran buat kita semua. Terakhir Bank Indonesia. Betul, Bank Indonesia. Sebelumnya 273 juta BPJS. Nah, itu kan sudah nyata, sudah emang kejadiannya ada, bukan ngawang-ngawang, ada kebocoran data yang udah real case-nya sampai Bank Indonesia kejadian seperti itu. Yang perlu kita ingat bahwa data pribadi itu ada 3 potensi. Yang pertama adanya diretas. Dicuri. Ya, yang pertama ya. Kalau dicuri kemungkinan jatuh ke tangan orang lain. Itu bisa disalahgunakan. Dan diperjualbelikan atau digunakan untuk membuat akun palsu, penyebaran hoax atau yang berikutnya untuk penipuan. Jadi pencurian, penyalahgunaan dan penipuan. Itu orang banyak nggak tahu. Halo, salam sehat. Gimana kabar lu hari ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan karena angka penyebaran COVID semakin tinggi. Gua Andre Prianto seneng bisa ketemu lu lagi di channel Pressroom TV, masih seputar dunia keselamatan dan keamanan atau safety and security. Terima kasih buat lo yang udah mendukung channel ini. Nah, gua hari ini kedatangan tamu seorang ahli di bidang cyber security. Kenapa? Karena menurut laporan CNBC menyebutkan ada 5.000 laporan pengaduan tindakan penipuan atau fraud yang masuk ke website Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo setiap minggunya. Sedangkan sepanjang 2017 sampai 2020 tercatat ada 16.845 laporan tindak pidana penipuan cyber yang masuk ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri. Nah, kita sapa dulu temen gua Prof Mamo. Apa kabar Om Mamo? Om Baik, Agung, gimana sehat? Alhamdulillah. Aduh, ini doi pakar ini nih, pakar cyber security ya. Hari ini kita akan ngebahas nih Om Mamo tentang keamanan data pribadi ya. Siap. Di dunia maya ya, kalau dunia nyata udah sering lah ya. Dan tindakan penipuan ya kayak fraud gitu, terus ya apalagi ya itu katanya data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama riset dan teknologi menyebut bahwa serangan kejahatan cyber makin tinggi katanya. Dan setiap hari ada jutaan serangan cyber baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi kita sebelum mulai intro dulu ya. Halo Om Agung, gimana Om Agung Primamorista alias Om Mamo nih? Sibuk apa Om Mamo sekarang? Ya biasalah, namanya juga praktisi kan. Oh sibuk gali ini? Gali Bitcoin. Gimana? Jadi lo gimana tapi kabar sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kayaknya makin sehat ini. Udah lama kita nggak ketemu nih Berenang ya terakhir ya. Iya, 2013-14 tuh ya? Lupa ya pokoknya ya. Kita berenang ya. Betul. Nah, Om Mamo bisa diceritain kan nih gimana background lo nih kok bisa sampai kemudian jadi praktisi di bidang cyber security. Jadi sebetulnya background gue itu awalnya itu dari IT sebetulnya. Ya. Jadi dulu tuh fokusnya di
infrastruktur awalnya ya, mainannya router gitu, sistem jaringan komunikasi. Kemudian gue juga sebelumnya pernah coding juga sebagai developer juga ya. Jadi hobinya coding sebetulnya, cuman kerjaannya jaringan network gitu kan. Nah setelah tahun 2000 itu gue ngeliat banyak saingan. Banyak saingan di bidang itu. Akhirnya udahlah gue hengkang aja ke bagian security. Security kan belum terlalu populer kan ya. Tahun 2000 itu gue mulai aktif di security ya, sampai sekarang. Jadi gue berapa tahun di beberapa perusahaan seperti gue sebagai manajer IT security, kemudian seperti juga kepala divisi IT security. Sampai sekarang gue sekarang jadi konsultan IT security sekarang. Apa yang membuat lo di samping tadi persaingan, apa yang membuat lo kemudian benar-benar tertarik di bidang cyber security lah sampai lo menekuni bidang ini? Iya, sebetulnya kalau kita beda cyber security itu kan awalnya dari internet security sebetulnya kan, karena bahwa memang tren penggunaan internet itu dari tahun ke tahun kan selalu meningkat ya. Jadi kita tahu mungkin kita biasa sejak tahun 2000 itu kan banyak pengguna internet semakin meningkat ya sampai sekarang ini, dan jenis-jenis transaksi atau kegiatan yang ada di internet itu semakin banyak. Nah, karena itu di situ ada perlu pengamanan sebetulnya. Bagaimana mengatur satu mekanisme komunikasi yang aman di internet itu. Misalnya dalam hal berkomunikasi, bertransaksi, melakukan jual beli dan seterusnya. Sehingga di situ diperlukan berbagai prosedur, perangkat dan lain-lain, dan gue tertarik di situ, kira-kira seperti itu. Apalagi ini ada COVID, orang udah bener-bener sekarang bisa dibilang 70% di online gitu. Artinya wah, keamanan rentan ya. Betul. Banyak orang, kalau dulu kan mungkin bisa dibilang 30% lah. Selebihnya kan kita fisik ya gitu. Nah, terus sebagai seorang praktisi di bidang cyber security ini, apa yang selama ini lu kerjain nih? Kalau kerjaan sih tergantung jobnya ya, artinya kalau waktu gua di kantor itu sih kerjaannya sesuai dengan prosedur kantor, misalnya penugasan pengamanan transaksi keuangan di perbankan, dulu kan gua lama di bank juga gitu ya. Kalau di yang sekarang ya gue sebagai konsultan untuk perbankan. Sebenarnya masih sama, cuma beda kiri kanan aja sebenarnya ya. Kalau dulu gua di dalam, sekarang gua di luar. Jadi gue ngerjain kerjaan kantor gue dulu cuma dari luar, istilahnya gue dibayar gitu. Kalau gue kan bayar gaji doang ya. Jadi biasanya gue melakukan assessment biasanya. Assessment dari sisi pengamanan cyber security, information security, bagaimana kita bisa melihat risiko yang ada di sana. Misalnya ada potensi-potensi serangan, ada potensi risiko, ya kemudian di situ juga ada mungkin ada ancaman-ancaman yang terkini gitu ya, termasuk mungkin ada serangan tadi karbanak, serangan malware dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah itu yang dilakukan untuk melakukan assessment supaya nanti satu perusahaan ataupun klien kita lebih aman. Jadi bisa dibilang bahwa lo sekarang ini kok sebagai konsultan sistem manajemen pengamanan ya, karena lu mengakses ya. Betul. Lu bukan ngebuat, kan lu mengakses. Mengakses ya. Bahwa apakah bank ini sistem keamanannya udah memenuhi syarat ya, gitu ya, udah sesuai. Berarti ada ISO-nya mungkin atau apanya lah, mungkin ya, sebagai patokan ya. Masih bareng gua Andre Prianto dan Om Mamo di channel Pressroom TV. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Katanya di era revolusi 4.0, data is a new oil katanya. Data itu katanya minyak diperjual belikan gitu, dan harganya tinggi gitu kali ya, karena banyak yang direbutin banyak orang. Nah, menurut lo seberapa penting upaya untuk tetap menjaga agar data pribadi kita tetap aman? Jadi kalau kita bicara data pribadi itu kan sebenarnya definisinya ada dua sebetulnya, data dan informasi pribadi yang ada di KTP gitu ya. Cuma permasalahannya adalah kalau kita ingin menjaga sesuatu itu kita harus tahu dulu apa yang mau kita jaga. Nah, permasalahannya adalah masyarakat ini nggak tahu gimana cara menggunakan KTP, fungsinya itu untuk apa, apakah boleh diberikan kepada orang lain dan seterusnya. Lu bisa menjudge seperti itu, menilai itu dari mana? Karena kelihatan banget dari tren kita. Ada datanya. Behavior. Kalau data mungkin agak sulit ya. Cuma yang paling gampang inilah ya. Sekarang mana ada layanan yang registrasi online itu tidak menggunakan KTP? Iya, betul.
Artinya menurut gue itu nggak perlu. Buat apa gitu loh? Itu kan bisa membuka satu risiko sebetulnya, kebocoran. Kalau bocor gimana? Nah permasalahannya adalah orang kita itu belum tahu karena memang undang-undang PDP kita nggak selesai, RUU PDP kita, sehingga PDP orang apa tuh? perlindungan data pribadi, ya kan? Sehingga di sini yang perlu kita tekankan adalah masalah literasi sebetulnya, supaya masyarakat itu diberikan penjelasan bahwa ini KTP itu seperti ini, datanya seperti ini. Karena sebetulnya itu yang diperlukan masyarakat. Karena kan data KTP sekarang digunakan untuk banyak macam untuk layanan umum kan, layanan publik. Nah, sehingga setiap warga ini seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi supaya jangan sampai bocor. Itu aja dulu yang pertama kali. Kira-kira gitu. Jadi menjaga supaya data pribadi jangan sampai bocor. Ya. Cuman kan sekarang gini, kan banyak misalnya katakanlah kita mau ngurus kartu kredit nih. Karena kondisi kayak gini kan kita nggak mungkin ketemu, ngasih fotokopi, terus dari sana bilang salesnya, Pak, tolong dong kirimin KTP-nya. Nah itu gimana? Nah itu dia. Jadi gini, sebetulnya mekanisme itu yang mesti diatur. Ya artinya best practice seperti itu sebenarnya nggak aman, nggak sehat gitu loh, nggak aman dan nggak sehat. Karena kenapa? Nggak aman karena kalau bocor gimana? Nggak sehat. Itu budaya yang menurut gue kebablasan gitu loh. Masa kartu identitas pribadi seorang itu disebarin gitu loh, dikirim lewat media, lewat telepon, lewat foto dan lain-lain, diunggah gitu. Kalau udah hack gimana? Kejadian kebocoran data yang ada lah ya, Bukalapak 13 juta misalnya, terus Tokopedia 90 juta dan seterusnya. Itu kan udah berarti pelajaran buat kita semua. Terakhir Bank Indonesia. Betul, Bank Indonesia. Sebelumnya 273 juta BPJS. Nah, itu kan sudah nyata, sudah emang kejadiannya ada, bukan ngawang-ngawang, ada kebocoran data yang udah real case-nya sampai Bank Indonesia kejadian seperti itu. Apakah kita ingin meneruskan proses-proses seperti itu? Karena gini, tadi yang Bang Andre bilang bahwa data itu komoditas, itu betul. Data itu bisa diperjualbelikan. Jadi sebenarnya gini, bro, yang perlu kita ingat bahwa data pribadi itu ada 3 potensi. Yang pertama adanya diretas. Dicuri. Ya, yang pertama ya. Kalau dicuri kemungkinan jatuh ke tangan orang lain. Itu bisa disalahgunakan. Dan diperjualbelikan atau digunakan untuk membuat akun palsu, penyebaran hoax, atau yang berikutnya untuk penipuan. Jadi pencurian, penyalahgunaan dan penipuan. Itu orang banyak nggak tahu. Jadi kalau data itu dicuri, bocor, data breach istilahnya, kebocoran data itu ada potensi untuk disalahgunakan atau diperjualbelikan. Dan permasalahannya adalah sekarang gini. Data itu kalau data kita bocor kemudian sampai jatuh ke tangan kriminal, itu akan jadi komoditas, diperjualbelikan, tapi tidak dilakukan buat penipuan dulu. Dia hanya melakukan jual beli aja, datanya muter terus. Jadi duit terus diputer. Nanti suatu saat setelah orang pada lupa datanya kapan bocor, baru dibikin satu kejahatan untuk melakukan penipuan, misalnya telepon gelap dan lain-lain, pemalsuan kartu kredit dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Kalau tadi lo bilang diperjualbelikan, itu buat apa? Data kita diperjualbelikan. Artinya data itu kan bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena gini, satu record itu katakanlah itu ada harganya. Misalnya data pribadi, data Andre Prianto, data Agung Primamorista, misalnya seperti itu ya. Data pribadi itu kita ada nilainya tuh. Jadi kalau kita bicara di dark web gitu ya, itu ada per record tuh ada harganya. Saya belum tahu harganya jelas ya. Cuman kalau data bank itu sekitar $5 sampai $100. Itu dipakai buat apa? Diperjualbelikan karena bisa buat penipuan atau kejahatan, kejahatan nanti. Jadi gini, contoh yang paling gampang data kartu kredit lah, yang paling real ya. Kartu kredit kalau datanya bocor bisa bisa disalahgunakan. Artinya misalnya data lo yang ada di visi kartu kredit itu difoto. Kan ada nomor kartu dan belakang CVV 2 kan? Iya, betul, itu kan bisa disalahgunakan sebetulnya. Iya, betul. Atau bisa diperjualbelikan. Jadi kalau nggak disalahgunakan untuk melakukan transaksi fraud, penipuan, transaksi fiktif, atau diperjualbelikan dulu nih. Biar banyak yang beli, nanti fraudnya bareng-bareng. Setelah lama gitu kira-kira, tapi udah menghasilkan uang dulu gitu kira-kira. Nah kalau gitu gimana caranya kita mengantisipasi kejadian? Kan banyak tuh yang juga begitu kan, kayak vaksin kemarin. Betul. Daftar, tolong dong kirimin KTP lo gitu. Iya. Nah itu gimana cara kita mengantisipasi itu? Antisipasi sebenarnya paling penting buat masyarakat adalah pertama ya. Karena gua potong bro. Karena kalau misalnya kita nggak ngirim KTP kan kita nggak jadi diproses nih, nah, kita nggak bisa ikut vaksin. Betul. Misalnya, ya. Gitu. Gimana? Tapi sebenarnya gini, kalau menurut gue dari sisi masyarakat dulu ya, masyarakat tuh yang paling penting adalah mengetahui situasi yang ada di sekeliling kita, supaya kita
Jangan sampai ada sesuatu yang merugikan diri kita misalnya, atau membuat kita tidak nyaman misalnya. Ya. Yang kedua, kita harus hati-hati. Jangan sampai ntar ada orang tiba-tiba minta data, ternyata bukan orang yang bersangkutan. Ataupun kalaupun kita kasih kepada dia, kita mesti tanyain gitu loh. Ini buat apa? Ya contoh kasus yang paling konkret itu yang pinjaman online, itu datanya nyebar kemana-mana gitu kan. Kemudian yang paling penting juga kita harus saling ingetin ke teman-teman kita supaya nanti kalau misalnya ada sesuatu, misalnya gue ditelepon gelap mulu nih, dapat telepon nyasar, lu harus ingetin ke dia caranya gimana supaya lu nggak ditelepon lagi, misalnya lu bilang salah sambung gitu misalnya, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kita harus ingetin. Yang keempat, kita juga harus hati-hati dalam melakukan tindakan itu ya. Bahwa ini penting ya, penting menjaga data pribadi kita, jangan sampai data kita bocor gitu kira-kira. Itu aja sih. Nah berarti kira-kira kalau menurut tuh solusinya apa kalau nanti suatu saat nih kita nggak perlu lagi harus kasih KTP lah gitu? Ya. Apa tuh? Sebetulnya gini, dari Departemen Dukcapil tuh ya, itu Ditjen Dukcapil itu sudah melakukan proses. Satu proses baru yang menggunakan finger scan itu, nomor nik dan cap sidik jari itu untuk mencegah seseorang membuka layanan registrasi itu menggunakan KTP. Jadi sebetulnya nggak perlu. Makanya yang perlu diperbaiki ini operator-operator nih. Mereka nggak ngerti tentang cyber security. Siapapun dia gitu loh. Buku yang lain orang tuh mereka nggak ngerti sama sekali. Operator maksud lu siapa? Operator ini penyelenggara layanan online lah. Penyelenggara siapapun bentuknya. Yang buka formulir pakai registrasi pakai nomor telepon selfie itu, mohon maaf ya. Iya, itu menurut saya iya itu kalau misalnya di foto itu disalahgunakan kemudian dipalsukan gimana? Kan bisa. Masalahnya Pak Andre, yang jadi masalah itu kalau sudah dicuri bisa disalahgunakan atau dipalsukan. Atau digunakan untuk penipuan, itu beda halnya modusnya. Nanti kapan-kapan kita bahas lah masalah penipuan dan pemalsuan itu. Iya, menarik tuh, menarik. Jadi yang pertama ini yang paling penting bagaimana kita bisa menjaga kebocoran data, jangan sampai kebocoran data pribadi kita sampai bocor ya atau ke tangan orang lain, itu aja. Karena itu jadi tanggung jawab kita. Kan gitu. Data iktp. Yang jadi permasalahan Pak Andre, data KTP itu boleh dilihat sama orang atau enggak permasalahannya. Kalau sampai dilihat orang data KTP, kan orang bisa tahu, wah Andre tinggal di udah gua dor deh misalnya. Kan bisa aja begitu. Iya kan? Kayak data ya, mohon maaf nih, pernah waktu itu kejadian sebelum pemilu 2019 itu kita cek data di KPU kan? KPU, betul. Nah, KPU. ternyata data kita saya bisa ngeliat data orang. Seharusnya kan nggak dibuka begitu. Mungkin niat KPU baik, transparansi, cuma caranya harus diatur dong, pakai account lah, misalnya login dulu. Ini enggak ada login, orang bisa masuk. Lu bisa ngejedot data. Iya, betul. Karena gini, itu data pribadi kan sifatnya sangat pribadi. Iya dong, namanya data pribadi. Iya kan? Iya. Sekarang siapa yang pengen rumahnya dimasuki orang tanpa izin misalnya? Iya. Kan itu kan masalah privasi kan. Mungkin kita lagi pakai celana pendek mungkin, atau kita lagi ngapain sama istri, pengen anak, kan nggak ada yang mau, sama dengan data kita. Cuma permasalahannya nggak semua orang tuh mengerti mengenai hal itu. Kayak paling gampang nomor telepon deh. Nomor telepon kan termasuk informasi pribadi kita. Iya, betul. Seseorang yang mendapatkan nomor telepon kita bisa disalahgunakan. Bisa itu untuk melakukan hacking, misalnya nomor handphonenya di take over, ya, atau dia bisa melakukan penipuan, misalnya dengan nelfon gelap tadi, penelpon yang seolah-olah tawaran dari bank dari tempat lain gitu-gitu. Itu kan penipuan, padahal bukan sebetulnya. Belum tentu ya. Belum tentu gitu loh. Nah, itu yang perlu kita inilah kira-kira. Nah, kalau gitu menurut lo faktor-faktor apa aja gitu, faktor di dunia maya ya, keamanan nih dalam ini yang harus kita perhatikan agar data-data pribadi kita itu tidak pindah ke pihak lain. Kan tadi lo bilang itu. Iya, betul. Jadi faktor yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan. Artinya kerahasiaan data pribadi ini harus dijaga oleh kita sendiri, karena kita merupakan orang yang memiliki data itu. Jadi kita bagaimana cara menjaga keamanannya itu, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Yang kedua, faktor yang paling penting juga adalah kita harus melakukan satu verifikasi. Kalau ada orang yang mau minta data misalnya, karena gini, verifikasi itu penting untuk melihat orang itu betul atau enggak. Orang yang bersangkutan atau enggak, misalnya ada telepon gelap bisa gitu kan. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang itu memang betul dari instansi yang menelpon. Kalau orang lain gimana? Harusnya kan bisa nanya, Mbak, maaf, menurut Bank Indonesia dan OJK, bank tidak boleh nawarin lagi
pinjaman lewat telepon, itu kan verifikasi seperti itu. Apakah Mbak betul dari perusahaan itu gitu ya, itu gitu. Jadi kita preliminary menjaga itu dari sisi keamanan data kita sendiri kita jaga, sama kita berusaha melakukan verifikasi terhadap seseorang yang mencoba untuk mencuri data kita. Nah, makanya tapi menurut gua gini loh, kadang-kadang kan dari kitanya mungkin oke lah, kita tuh mungkin tahu nih, tapi ada permintaan request kayak tadi gua bilang. Misalnya kita lagi ada keperluan mau vaksin nih, terus dia minta, karena kalau nggak ada ID lu, gue nggak bisa daftarin nih. Gitu. Sementara kita nggak mungkin datang pada saat itu. Nah, itu gimana? Kan kita tuh tahu dia orangnya kan. Betul. Gitu. Ya artinya gini, kita belum verifikasi apakah betul itu memang layanan yang sesuai. Karena memang prosedurnya seperti itu, nggak bisa dirubah kan, belum bisa berubah lah. Meskipun Departemen Dukcapil itu di Dukcapil itu sudah mengatur. Sebetulnya nggak perlu pakai KTP sebenarnya lagi. Nggak perlu pakai KTP ya. Nggak perlu. Iya, nik aja. Nik gua ini. Betul. Ini, gitu ya. Iya. Udah nggak perlu. Iya nggak perlu fotokopi lagi. Iya. Masukinnya cukup kan seperti cukup, itu. Itu kalau nggak salah baru Desember sekitar November 2021 udah ada aturan baru. Jadi kalau dia mau ngecek dia ngecek ke Dukcapil aja. Iya. Begitu dia masukin. Nggak perlu. Jadi kita nggak perlu. Ya, betul. Bener namanya. Artinya potensi risiko. Gitu ya. Artinya potensi risiko bocornya data fisik kartu iktp itu yang jadi masalah tuh kalau datanya kelihatan orang lain bisa disalahgunakan di foto dan lain-lain. Betul. Nah, maksud gue tapi ini maksud gue dari pihak perbankan dan pihak manapun juga mestinya memahami itu. Mestinya dia nggak ada pernyataan atau omongan meminta data seperti kalau itu. Perbankan enggak. Yang jadi masalah nih penyelenggara selain bank. Karena ada operator, ada agregator yang di tengah itu. Yang dari sisi regulasi membantu bank. Secara bisanya ada perbankan sebagai issuer atau yang punya layanan, yang punya kredit dan lain-lain. Ini ada agregatornya nih, pemain di tengah. Nah ini orang-orang yang banyak liar nih sebetulnya nih. Kita nggak tahu siapa ya, pihak ketiga ya. Pihak ketiga, dan itu biasanya mereka itu orang-orang yang memang background daripada keamanannya masih kurang. Mereka nggak ngerti, mereka cari duit aja yang penting gitu kan. Artinya mereka nggak ngerti tentang gimana safety, gimana security, nggak ngerti. Sehingga mereka bisa menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh bank misalnya, mencuri data misalnya dan lain-lain. Kita nggak tahu gitu ya. Tadi kan lo sempat bilang bahwa orang tuh sukarela gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kita juga secara nggak sadar masyarakat ya entah paham atau nggak paham seperti tadi lo bilang, kan menyerahkan data-data pribadi kita di media sosial, even kita lagi kesel aja, apa istilahnya naruh apa tuh kalau di Facebook tuh bikin status ya kan, yang mestinya kita nggak perlu tahu kan, itu kan masalah internal pribadi, gitu. Betul. Tapi kan dia nggak bener, kita foto kita di mana, foto kita lagi naik apa, ya kan. Kita datang makan di mana gitu. Menurut lu gimana tuh? Kalau secara sukarela kita jadi dilatih. Kalau gue gitu gini bro, kalau gue biasanya pakai sosmed itu gue pakai anonim. Karena ada satu pameo di internet. On the internet nobody knows we are a dog. Orang tuh nggak tahu kita itu siapa gitu loh. Sekarang kalau kita ingin menjelaskan pribadi kita di internet itu buat apa gitu loh. Artinya kan ada teman-teman. Betul, tapi kan kita bisa nggak pakai nama asli langsung, kan bisa pakai Agung, pakai apa iHackStaff itu nama lain yang bukan nama lengkap. Nggak usah nama lengkap, kan nggak perlu nama lengkap, itu kan identitas pribadi kita. Tapi kalau misalnya Andri 1234 atau Andri itu kan namanya anonim sebetulnya. Oh, sebenarnya anonim itu ya. Samaran, iya kan? Keren gitu ya. Andre Gondrong misalnya. Itu kan anonim, bukan nama asli kan? Iya. Nah, harusnya tahu ya. Tapi temen tahu bahwa itu lu. Yang penting adalah boleh pakai foto kita nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, tapi kan identitasnya beda. Bukan Andri Prianto atau Agung Primamorista kan gitu. Iya kan? Ada apa kita bisa memasking atau menyamarkan sesuatu yang tidak perlu terlalu kita expose. Karena kalau data pribadi nama lengkap itu diekspos di media, ya sampai titik komanya, sampai gelarnya dan lain-lain, itu bahaya gitu loh. Profesor Agung. Iya, Profesor Agung Primamorista misalnya. MBA, MSc gitu. PhD gitu ya. Panjang itu jangan. Ya itu makanya. Jadi masyarakat ini perlu diedukasi bagaimana cara memperlakukan data pribadi kita, termasuk dari identitas saja. Gue itu punya email tuh banyak, Dre. Ya, meskipun nggak gue gunakan untuk salah penyalahgunaan, tapi memang gue gunakan itu untuk keperluan gue gitu ya. Artinya namanya anonim semua. Ada Agung 1, ada Agung iHackStaff, ada
yang lain-lain Agung Primamus ada yang resmi gitu kan. Cuma kan gue nggak expose itu semua, yang resmi-resmi aja gitu loh. Artinya gue yang pakai yang anonim itu untuk mengakses. Termasuk email juga gitu ya. Sebenarnya jangan email pribadi ya. Kalau bisa kita ada dua. Kalau yang officially nama lu lengkap nggak apa-apa, tapi jangan lu expose publik. Sampai nomor handphone juga gitu kan. Nomor handphone itu menurut orang ada privasi ada enggak, tergantung nomor yang mana. Iya kan? Lu punya 2 nomor nih. Punya 10 nomor. Misalnya lu punya 10 nomor, yang boleh dipakai buat publik 1, yang 9 buat kita misalnya buat temen lu, udah keluarga dan lain-lain lah. Itu kan nggak apa-apa kan, boleh kan? Tapi yang ini yang 1 yang buat publik, makanya tergantung. Gantung yang mana yang mau jadikan privasi sama kita, kan gitu. Iya. Ya kan nomor termasuk nomor rekening. Kalau nomor rekening bank itu sebaiknya gini ya. Kalau gue transfer dana dari rekening gue nggak pernah. Gue pakai rekening anak gue biasanya. Karena ini kan rekening gaji nih, payroll rekening ya, payroll account ya. Kalau dihack bagaimana? Misalnya internet banking gue lagi apes dihack gitu kan? Ya kena, duitnya hilang. Gaji sebulan hilang misalnya. Ya, tapi kan perusahaan memang boleh kalau itu bukan nomor account bukan. kita. Kalau account kita ditransfer nggak apa-apa, cuma jangan buat belanja maksudnya. Jangan buat transaksi. Jadi kita bisa pindahin ke rekening anak kita. Kalau transaksi ke rekening anak. Iya, misalnya gajian diterima kan ke rekening payroll. Justru itu kita pindahin langsung ke rekening anak kita, nah istri kita. Nah, di situ kita mau belanja mau apa silakan lah. Istri 2, istri 3. Iya, gitu. RI 1, RI 2, RI 3 gitu kan. Iya. Gue setuju. Berarti emang kita harus hati-hati. Hati-hati. Dan tapi gini, balik lagi ke ngomong ke sosial media. Sekarang kan banyak juga yang memang sengaja pengen pamer gitu loh, ngasih lihat. Nah, padahal itu kan sebenarnya bener kata lu tadi. Mungkin yang lain teman-teman sih bisa jadi nggak masalah. Iya. Tapi kan ada juga orang yang mungkin berarti dia baru beli mobil nih, dia baru rumahnya ini. Bisa aja kan? Gitu, kalau disantroni maling misalnya gimana? Kita nggak tahu kan? Betul. Ya kalau teman kita yang tahu nggak masalah lah ya, teman kita ngaku. Tapi kalau orang jahat, wah, si Agung punya rumah baru nih, 10 miliar harganya. Yuk kita ke rumah dia yuk. Gue bawa golok kayak bawa pistol, mau ngapain coba? Gue mau ngutang aja deh. Iya, ya kalau cuma ngutang nggak apa-apa. Kalau kita didor gimana bro? Itu kan masalah itu kesalahan kita sendiri, terlalu mengekspos diri. Itu tadi makanya gue bilang kita tuh secara nggak sadar sebenarnya sekarang ini di era sekarang ini, di era digital ini, kadang kita tuh justru kebablasan. Kita malah justru malah pengen nunjukin. Betul. Gitu. Sebenarnya nunjukin boleh aja, boleh ya? Tapi terbatas. Jangan pakai identitas asli. Kecuali lu public figure. Nama Pak Jokowi atau nama siapa lah, Deddy Corbuzier emang public figure. Semua orang tahu lah. Tapi kalau lu siapa, gue siapa gitu kan. Lu supaya nunjukin diri boleh, tapi pakai nama anonim aja disebut samaran. Kayak ya mohon maaf, kayak artis kan banyak namanya nama samaran. Iwan Fals kan namanya nama samaran. Nah, aslinya Firjawan Liastianto kan anonim namanya boleh kan? Tapi kan dia udah terkenal. Iya, betul. Justru yang terkenal nama anonim itu. Sebetulnya nama anonim itu dibuat terkenal juga nggak apa-apa. Kan royalti kan dibayarnya ke Iwan Fals bukan ke Firjawan Liastianto ya nggak? Kira-kira begitu boleh kan? Menarik nih. Iya. Yang penting kita menjaga identitas pribadi karena Iwan Fals tahu bahwa ini jalur pribadi di sini nih. Gitu ya, kira-kira. Betul. Nah, tadi balik lagi bagaimana dengan kebocoran data kita di perbankan. Kan tadi kan lu udah bilang tuh, gara-gara mungkin kita ngasih nomor KTP atau kontak, padahal itu kan sebenarnya kan harusnya di internal perbankan aja. Betul. Nggak boleh tersebar. Tapi kan kita suka tuh tiba-tiba ditelepon gitu kan, Pak. Ini Bapak dari bank ini ya kan, gitu. Mau nggak nih ada kredit apa atau ada tawaran apalah, asuransi lah, itu gimana menurut lo? Jadi sebetulnya gini, bank itu menurut peraturan OJK, saya agak lupa nomor berapa ya, itu sejak 2010 ya itu dilarang menghubungi nasabahnya melalui telepon sebetulnya. Itu udah ketentuannya dari peraturan Bank Indonesia sebelumnya, bukan peraturan OJK. Tapi sekarang udah peraturan OJK. Jadi bank itu tidak boleh menawarkan produk marketingnya melalui telepon karena banyak penyalahgunaan. Ya tadi gue bilang kalau nggak pencurian, penyalahgunaan. Salah satunya misalnya seseorang menyalahgunakan nama seorang entitas tertentu, bisa bank penyalahgunaan apa tuh? Bisa mengarah kepada penipuan gitu kan misalnya. Artinya itu nggak boleh. Karena gini, waktu itu gue sering pulang itu ke rumah itu biasanya gue suka nongkrong di warung tuh. Jadi gue perhatiin tuh ada orang-orang suka nongkrong tuh ngumpul. Awalnya gue nggak karena gue sering ke situ, gue tanya, gue pura-pura pinjam korek kan, Mas pinjam korek boleh?
Gue tanya, dari bank ya mas? Iya, saya juga dari bank. Gue kasih lihat ID gue kan, bank. Ngapain sih? So, gue lihat-lihat gitu. Ternyata mereka itu tukar-tukar flash disk. Itu data, jual beli data di situ. Jadi itu adalah fakta yang membuktikan bahwa orang itu melakukan jual beli data yang kelihatan dengan kasat mata waktu itu. Itu dari banknya oknum lah ya. Banknya ada beberapa bank gitu loh. Orang bank semua di situ. Artinya tadi pihak ketiga. Pihak ketiga yang mendukung bank. Bukan pegawai bank kan? Maksudnya bukan pegawai. Ada pegawai banknya juga. Ada pegawai banknya. Karena ada ya kartunya. Atau mungkin pegawai lepasan tuh gimana nggak tahu juga ya. Gitu. Nah, tadi nih, ini kan kita udah ngomong masuk ke perbankan. Bagaimana dengan bank digital nih? Ya. Mamo nih, kan bank digital udah mulai juga nih. Ya banyak lah bank-bank yang sekarang mengklaim dirinya sebagai bank digital. Artinya kan data-data juga udah semakin terbuka kan, gitu. Gimana tuh? Artinya kalau bank digital itu kan bank yang memang secara fisiknya nggak ada ya, artinya nggak punya cabang dan lain-lain, ini cuma satu di kantor, kemudian secara digital. Ya artinya memang ke depan seperti itu. Cuma yang paling penting kita harus mengatur bagaimana mekanisme supaya data itu lebih aman. Nah, dan sekarang kan yang jadi permasalahan itu data kita telanjang sebetulnya. Artinya data transaksi yang kita gunakan itu data itu tidak dilakukan satu pengamanan, hanya menggunakan satu jalur yang resmi yang aman gitu. Tapi data sendiri nggak aman gitu sebetulnya. Kenapa? Jadi gini, kalau kita bicara masalah keamanan komunikasi itu namanya enkripsi menggunakan kriptografi itu. Iya, betul. Sekarang yang dikriptografikan diamankan cuma jalurnya. Kayak kita masuk jalan tol ya, itu jalur aman tuh. Cuma kalau tolnya aman, tapi kalau di pintu tol dipasang bom kan jadi nggak aman. Di pintu masuk ada teroris, misalnya ada teroris take over pintu masuk keluar tol, lu mau keluar apa mau gimana? Lu di dalam tol misalnya. Lu mau nabrak di situ ada teroris yang pasang bom, atau lu balik ada bom, ada serba salah jadinya. Atau lu nunggu di rest area aja sampai itu teroris polisi berhasil. Nah kayak gitu. Jalurnya aman, tapi yang di ujung-ujungnya ini nggak aman. Data yang disalurkan di situ, kalau mobil yang lewat jalan tol pasti aman kan? Tapi kalau jalur yang lain kan belum tentu aman, mungkin ada perampok dan lain seterusnya. Tapi kalau jalan tolnya dikooptasi jadi masalah kan gitu. Nah itu bagaimana kita mengantisipasi? Sebetulnya yang perbankan, terutama bank-bank digital. Bank digital. Memang harus ada alih teknologi sebetulnya. Jadi kalau di alih teknologi yang bank mampu menjembatani pengamanan data supaya data itu nggak mudah disadap. Data itu kan sebetulnya bisa di tapping, disadap. Oh gitu ya? Iya, artinya kalau kita transaksi itu kalau pada satu titik tertentu itu bisa disadap, entah itu di handphone kita atau di servernya. Karena jalurnya aman, yang diserang adalah endpoint. Endpoint itu sesuatu yang kita gunakan, entah itu handphone atau komputer, itu bisa disadap. Atau di servernya. Artinya kalau serangan man in the middle, serangan di tengah sulit, karena itu aman jalurnya tadi ya. Orang teroris tuh nggak mungkin ngebom jalan tol di tengahnya, paling nggak yang diserang gerbang tolnya, kira-kira gitu. Jadi yang diserang tuh ujung-ujungnya, nah itu yang perlu dijaga oleh kita. Nah itu bagaimana? Nah artinya kita harus hati-hati tadi, harus waspada, harus tahu situasi. Artinya jangan sampai terlalu sering download aplikasi yang nggak jelas, misalnya kalau di Play Store main klik-klik gitu kan segala macam. Itu kita harus hati-hati. Dan stiker-stiker, stiker-stiker yang namanya di WhatsApp itu banyak malware-nya itu. Jangan salah. Iya, itu gudangnya malware. Apa tuh? Stiker-stiker yang bisa di-download itu, yang lucu-lucu itu malware itu isinya. Gua nggak pernah pakai makanya. Hati-hati, itu mata-mata, itu spyware. Oh, spyware. Spyware itu mata-mata. Dia ingin menyadap nomor PIN, password. Oh iya? Iya. Disusupin di situ. Disusupin. Jadi kalau malware-nya dimasukin ke handphone, kalau malware in the mobile, dia kan udah di dalam. Lu mau ngomong apaan kalau udah di dalam? Lu jaga rumah nih, malingnya di luar, aman kan? Kalau malingnya di dalam mau ngapain? Sama aja kan kayak gitu. Kayak WhatsApp gitu juga sama. Itu enggak. Iya, stiker-stikernya. Stiker WhatsApp itu banyak malware-nya. Oh. Hati-hati karena aplikasinya itu bisa disusupin, kan kita nggak tahu. Oh iya. Itu kan untrusted source sebetulnya. Jalur yang nggak bisa dipercaya. Iya. Nah, tadi balik lagi kalau masyarakatnya memang udah paham, tapi kan secara sistem kan perbankan digital yang tentu harus, artinya dalam hal ini
pihak bank juga Betul. harus itu dong. Ya artinya dari sisi teknologinya juga perbankan harus memperbaikinya gitu ya. Kayak sekarang BCA kan sudah tidak menggunakan SMS OTP lagi, dia lebih aman lagi ya. Jadi jalur OTP. Karena OTP itu bisa disadap sebetulnya. Jadi pakai apa yang nggak disadap? Harusnya sih pakai jalur yang memang di selain OTP yang tidak, yang lebih aman. Kalau clear text jalur yang masih telanjang itu kan bisa disadap SMS gitu ya. Sebenarnya WhatsApp tuh lebih aman daripada SMS karena WhatsApp itu encrypted kan. Encrypted ya, terenkripsi kan dari ujung end to end. Lebih aman. Walaupun bisa dibaca juga. Walaupun bisa dibaca, tapi kan bisa dibajak juga. Tapi kan paling tidak jalurnya aman. Kalau SMS kan enggak, jalurnya aja nggak aman, clear text segala macam gitu. Nah, terkait tadi soal data nih, bagaimana dengan undang-undang tadi udah sebut nih perlindungan data pribadi nih, gimana tuh? Kok belum ada nih sampai sekarang nih? Iya, mungkin permasalahannya ada dari kontennya, regulasinya itu, atau mungkin ada aspek politiknya. Gue nggak tahu juga nih gitu ya. Tapi yang pasti gini, gue kalau baca draftnya itu sebetulnya masih banyak yang belum diatur. Kayak penggunaan NIK itu justru nggak diatur, aneh gitu. Penggunaan NIK, NIK tuh nggak diatur di RUPD, padahal seharusnya NIK nomor 1. NIK itu kan identitas negara, catatan sipil kan gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi diri kita sebagai warga negara kan nomornya NIK kan itu kan. Betul. Tapi itu malah nggak diatur. Jadi data pribadi itu nggak termasuk NIK. Nah seharusnya itu diatur. NIK itu nomor 1 harusnya. Nah itu baru nama dan lain-lain gitu kan. Nah, setelah itu mungkin di situ ada prosedur-prosedur yang perlu diterapkan secara menyeluruh. Permasalahannya adalah menurut gue itu adalah infrastruktur kita belum siap, bro. Maksud lo infrastruktur itu orangnya infrastruktur di daerah-daerah gitu belum siap untuk menerapkan undang-undang PDP. Karena kalau undang-undang PDP diberlakukan itu ribet banget nanti. Maksudnya CCTV, maksudnya ribet gimana? CCTV aja nggak boleh sembarangan ntar. Oh, gitu. Kita nyadap muka orang kan ada di satu pasalnya ada. Iya. Kita mengidentifikasi wajah orang itu bisa melanggar privasi. Makanya kalau kayak di luar tuh kan kadang-kadang kalau orang yang nggak mau muncul di TV atau apa aja di blur ya. Di blur gitu. Kalau misalnya kita lagi ngambil rekaman itu di tempat publik gitu kan. Ada juga di blur kan? Blur mukanya. Kalau kita misalnya lagi ke panti pijat misalnya, siapa yang mau disorot gitu kan? Lagi mau esek-esek misalnya, mohon maaf nih misalnya kan contoh aja. Siapa yang mau disorot? Itu kan pribadinya dia, urusan dia sama yang di atas istilahnya. Ya kan gitu kan? Kan publik nggak perlu tahu. Pribadi itu kan? Iya. Kita lagi, mohon maaf, kita lagi di toilet misalnya, siapa yang mau itu kan pribadi. Kita lagi di rumah lagi mungkin pakai celana kolor, itu kan pribadi. Berarti sebenarnya emang nggak boleh ya? Betul. Menurut lo jadi gimana nih? Seberapa penting kalau gitu undang-undang ini sebenarnya? Sangat penting. Sekarang. Sangat penting. Artinya gini, seharusnya ada payung yang bisa paling nggak mengatur bagaimana masyarakat supaya mengetahui esensi daripada data pribadi, bagaimana dia bisa menjaga data pribadi, bagaimana dia bisa lebih bersikap hati-hati, mengetahui situasi yang ada, saling ngingetin kepada teman-temannya juga, ya kan, atau bisa lebih lagi meningkatkan kewaspadaan untuk bertransaksi misalnya, jangan sampai nanti ada orang yang mau nyuri data dia dan seterusnya gitu. Itu yang menurut gue perlu ditingkatkan literasinya, makanya forum-forum seperti ini bagus untuk mengedukasi masyarakat dan itu harus kencang memang. Dan literasi digital berarti harus kencang. Harus kencang karena kenapa Andre? Masyarakat tuh namanya manusia kan suka lupa. Kadang-kadang kita ngingetin lagi kan maksudnya itu. Kayak gitu misalnya itu kita harus selalu ngingetin terus. Berarti kalau kita mau punya undang-undang PDP ini, perlindungan data pribadi ini, kayak tadi seperti lo bilang, selain kesadaran masyarakatnya, sistemnya juga harus mulai dibangun dari sekarang, infrastrukturnya ya. Infrastruktur terbangun, termasuk edukasinya, literasinya. Kan di situ. Sambil jalan harusnya. Infrastruktur dibangun, masyarakat dididik. Iya, betul. Iya. Nah, ini kita agak loncat nih. Tadi kan, tapi masih menurut gue sih, ini masalahnya data juga nih. Iya. Yang lagi rame nih, sekarang kan uang kripto ya, atau cryptocurrency, itu seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain tuh menurut lo gimana? Aman nggak sih itu buat data pribadi kita? Ya, jadi sebenarnya Bitcoin dan Ethereum itu kan satu teknologi pembayaran sebetulnya ya, awalnya ya, yang dibuat untuk
satu pembayaran di luar transaksi perbankan kan gitu. Nah permasalahannya adalah kita nggak tahu mereka siapa gitu. Mereka tuh anonim sebetulnya. Satoshi Nakamoto tuh siapa sampai sekarang nggak ada yang tahu. Masih tebak-tebak buah manggis. Dia itu siapa yang buat? Yang buat aja nggak ketahuan. Kan gitu. Apa kita mau ikutin orang yang bermain di sana kan gitu? Tapi kan faktanya rame. Iya, karena ikut-ikutan. Budaya ikut-ikutan tuh jadi masalah kan. Kalau gitu maksudnya sampai Bitcoin ya. Ya iya ya, kalau Elon Musk orang kaya, Bill Gates biarin aja dia orang kaya mainnya di sana, dia kelebihan duit. Kalau kita kan kita nggak tahu ya, duit kita nggak ada sebanyak dia. Intinya adalah kalau Elon Musk atau si Bill Gates mungkin dia punya bisnis juga yang terkait dengan itu mungkin kayak di sana kita nggak tahu ya. Tapi kan intinya adalah kalau kita menggunakan instrumen itu untuk bertransaksi, ya itu kan kalau di Indonesia kan nggak boleh kan, dilarang, ilegal. Di banyak negara juga nggak boleh kan, ada 147 negara yang melarang Bitcoin. Kenapa alasan negara-negara itu? Karena belum bisa menjamin stabilitas nilai mata uang, masih nggak stabil karena nggak ada jaminan, nggak ada jaminan emasnya, nggak ada jaminan negara, nggak diatur regulasi. Permasalahannya kan itu sebetulnya. Dan harganya cenderung fluktuatif dan nggak ada ketentuan yang mengatur regulasi, jadi diserahkan ke pasar akhirnya. Harga pasar kan bebas aja, namanya limbah belantara maya itu nggak ada yang ngatur, gitu kan. Macan di hutan tuh nggak ada yang ngatur kan. Tapi kalau macan dipelihara di dalam rumah kan ada yang ngatur, kan gitu logikanya. Nah karena itu sebetulnya penggunaan Bitcoin ini harus diatur oleh regulasi. Kalaupun mau diterapkan bukan Bitcoinnya tapi teknologi blockchain yang mendukung Bitcoin itu sebetulnya. Nah, gue mau ngomong blockchain nih. Konon kabarnya blockchain itu sebenarnya kita mendigging atau menggali data. Makanya banyak juga akhirnya data-data yang ketika kita lagi main Bitcoin kemudian masuk ke blockchain tadi itu, kemudian data-data kita banyak yang kemudian kesedot gitu loh. Nah makanya nih saya mau tanya pendapat nih, gue mau tanya pendapatnya Om Mamo nih, dan apa kaitannya dengan itu NFT ini yang lagi rame ini nih? Iya. Sebetulnya gini ya. Token ini. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara blockchain itu sebetulnya ada mekanisme namanya data mining. Iya betul. Data mining kriptografi. Cuma sebetulnya itu agak sesuatu yang agak abu-abu karena gini, yang di mining itu adalah data kriptografi, data kode kriptografi yang pasti dipecahkan. Jadi transaksi blockchain itu adalah transaksi sifatnya konsensus yang disetujui oleh pasar. Misalnya ada satu transaksi, gue bayar uang 100.000 ke lu. Yang ditujuin itu bukan Bank Indonesia, bukan BCA, bukan Mandiri sebagai issuer, tapi pasar yang ditujuin. Kalau ada 1.000 orang itu, di 1.000 orang itu harus menyetujui transaksi namanya konsensus. Data untuk memecahkan kriptografi 1.000 orang itu menggunakan data mining, digali datanya. Tapi bukan menggali data pribadi, tapi yang digali itu data kriptografinya itu. Gua nggak tahu kalau ada implikasi ke arah data pribadi, gua nggak tahu ya, karena itu mesti diselidiki kan gitu ya. Tapi belum pernah dengar. Belum pernah dengar sih. Kaitannya dengan kebocoran data. Kalau Bitcoin saat ini belum pernah dengar. Cuman yang gua tahu kalau data itu di-attach ke data pribadi mungkin. Karena kan itu data kriptografi yang terkait dengan seorang sebetulnya. Tapi berarti selama ini belum ada kasus ya? Belum pernah dengar sih. Kaitannya dengan kebocoran data pribadi dengan kemudian setahu gue belum ada sih, belum pernah nemuin sih sebelumnya. Iya. Cuma kalau memang ada satu kejahatan kita nggak tahu juga kan, bisa aja dibelokin nggak tiba-tiba kan gitu, kita nggak tahu kan. Betul. Bisa aja di belakang namanya penipu misalnya kan atau penjahat. Nah kaitannya dengan yang tadi NFT, non-fungible token ini kan lagi rame nih dia. Jadi nah ini NFT ini satu hal yang aneh juga sih sebetulnya. Orang jualan foto kok bisa dinilai begitu mahal kan ya. Kalau tas LV, jam Rolex wajar, barang mewah ya, lukisan Picasso misalnya Mona Lisa atau lukisan yang gue suka belum wajar lah, itu fine art ya, sesuatu yang bernilai gitu. Suatu ada brandednya. Nah kalau foto apaan gitu nilainya misalnya. Cuma permasalahannya adalah ada orang yang menggoreng. Bandar-bandar itu yang mau nyari keuntungan, kita kan nggak tahu tujuan mereka buat apa. Pengen dibumingkan supaya bisnis dia jalan dengan cara memanfaatkan seorang Ghazali yang begitu konsisten fotonya. Bandar-bandar ini yang lo maksud bandar tuh siapa? Bandar uang lah, bandar-bandar yang ngatur perputaran uang itu, entah itu kriminal, entah itu siapa, kita nggak tahu di belakang layar mereka gitu ya. Tapi sebenarnya gini, NFT ini kan diperjualbelikan dengan mata uang ilegal. Bitcoin itu mata uang ilegal kan, nggak boleh digunakan untuk bertransaksi di merchant online maupun di merchant biasa gitu kan, di Indonesia dan di beberapa negara kan gitu. Kalau ada sebuah barang diperjualkan dengan mata uang ilegal, apakah itu sah? Pertanyaan gitu, iya kan?
instrumen pembayaran aja ilegal. Barangnya kita perlu ragu dong. Nah sebetulnya ada orang pengen ya membawa transaksi ilegal yang ada di dark web itu ke dunia maya sebetulnya. Artinya kalau kita masuk ke dark web, transaksi menggunakan Bitcoin dengan memperjualbelikan barang-barang ilegal, ganja, senjata api, kartu kredit palsu dan seterusnya, masuk account bank. Nah itu pengen dibawa, digoreng. Cara bisnis model di dark web itu pengen dibawa keluar dengan cara membumingkan sesuatu yang nggak umum. Foto dijual dengan harga puluhan juta itu kan nggak umum. Pertama harganya 40.000, dijual lagi jadi 300.000, dijual lagi 1 juta dan seterusnya. Jadi muter, uang itu berputar. Nah, itu menurut gue itu pencucian uang sebetulnya, Andre. Jadi satu media digunakan untuk money laundering, untuk pencucian uang, memutarkan uang ilegal itu, uang hasil pidana tuh kan, hasil jual beli ganja diputar di situ. Caranya gitu. Itu uang kriminal sebetulnya, uang kotor yang diputar melalui foto itu, karena fotonya banyak nih. Gozali dimanfaatkan. Gua nggak nuduh Gozali, cuman dia bisa jadi dimanfaatkan, dia nggak tahu gitu loh. Dia korban aja sebenarnya gitu. Oke friend, masih bareng gua Andre Prianto dan Om Mamo. Kita lanjut ke sesi terakhir. Om Mamo, kira-kira ada pesan-pesan atau kiat-kiat nggak nih buat kita nih biar selamat dan aman dalam berselancar di dunia maya, atau setidak-tidaknya data-data pribadi kita tuh tetap kita bisa jaga biar nggak pindah ke tangan orang lain. Nah, best practice aja lah sehari-hari lah ya. Gimana Om? Ya tadi sempat gue sampaikan bahwa kita harus tahu situational awareness istilahnya. Tahu situasi yang ada di sekeliling kita. Itu kalau di istilah cyber skill itu tahu situational awareness, tahu what's going on around you. Harus tahu di sekeliling kita ada apa gitu. Kalau di situ kita nggak tahu di samping kita, di kiri kanan kita di dunia itu ada maling atau enggak, ada orang jahat atau enggak, orang mau nipu, nelfon gelap dan lain-lain gitu kan. Kita nggak tahu. Yang kedua, kita harus hati-hati, meningkatkan kehati-hatian kita. Karena kehati-hatian perlu, hati-hati dalam bertransaksi, dalam melakukan komunikasi, misalnya tahu-taunya ada orang jahat atau orang yang mengambil keuntungan dan lain-lain. Yang ketiga juga kita harus saling mengingatkan sesama pengguna lah, kita sendiri, mungkin saudara kita, ada keluarga kita dan lain-lain. Kira-kira itu aja sih tipsnya. Oke, terima kasih. Oke friend, itu tadi obrolan gue bareng Om Mamo, Om Agung Primamorista soal kiat-kiat selamat dan aman dalam menjaga data-data pribadi kita saat berselancar di dunia maya atau kita koneksi dengan orang lain gitu. Terima kasih Om Mamo ya. Sama-sama. Udah berkenan hadir nih ngobrol bareng Pressroom TV dan berbagi ilmu serta pengalaman. Semoga tema ini bisa menjadi referensi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak buat lo yang udah nyimak channel ini. Dan terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Gua Andre Prianto. Sampai jumpa di episode berikutnya pekan depan. Thank you. Thank you, Mama.